25. Pertengkaran. Anidia yang kesal duduk menatap makanan yang dibawa oleh Koki langsung ke hadapannya. Hahaha, sabar Anidia sayang. Pak Alvano pasti sangat memikirkan kesehatan kamu. Kamu benar-benar beruntung. Gumam Lisa. Anidia menoleh ke arah suaminya dengan tatapan kesalnya. Sementara Alvano hanya menatap penuh cinta ke arah istrinya itu. Anidia menatap makanan yang ada di hadapannya meski tidak terlalu menyukainya. Tapi demi bisa cepat memiliki anak untuk suaminya dia rela makan apapun itu. Ya udah sekarang kita kembali bekerja. Jam istirahat sebentar lagi habis. Mereka semua langsung berdiri meninggalkan kantin. Alvano menatap wajah istrinya yang masih terlihat sangat kesal. Wajah Anidia berkali-kali lipat lebih cantik. Siap-siap nanti malam tidur di luar bos, bisik petir. Alvano tidak menanggapi, dia berdiri segera pergi dari sana. Ikut saya, ucapnya dingin pada Anidia. Anidia terlihat acuh. Mengabaikan suara suaminya itu. Anidia, jangan sampai dia marah-marah nantinya. Ucap Pipit. Biarin aja, aku masih kesal sama dia. Masak sekali aja nggak bisa makan pedas. Gerutu Anidia. Dia benar-benar sangat kesal. Anidia tetap menuju lantai 5. Tidak mengikuti langkah suaminya. Alvano yang melihat Anidia masuk ke dalam lift karyawan hanya bisa pasrah. Pasti dia marah. Alvano menarik nafas dalam-dalam kemudian masuk ke dalam lift diikuti oleh petir. Sementara di luar perusahaan, perempuan yang sedang berdiri di parkiran merasa sangat ketakutan. Dia memakai topi dan masker. Sudah hampir 20 menit berdiri di sana, tapi belum ada keberanian untuk masuk. Aku harus menemuinya. Apapun yang terjadi aku akan menemuinya. Siapa lagi kalau bukan Natasha? Sahabat masa kecil Alvano. Maaf, Anda siapa ya? Tanya penjaga. Aku Natasha, temannya Alvano. Pengawal itu melihat dengan jelas. Dia tidak bisa menahan Natasha, karena tidak mendapatkan perintah dari atasannya. Baiklah silahkan masuk, Natasha langsung masuk tanpa menunggu lama lagi. Semua karyawan yang melihat itu langsung penasaran siapa yang datang. Apa itu istrinya Pak Alvano? Gak mungkin, masak gak berkelas banget. Semua karyawan langsung heboh. Natasha yang mau masuk lift petinggi langsung dihadang oleh resepsionis. Maaf, Anda tidak bisa menggunakan lift ini. Ini khusus buat orang besar saja. Aku Natasha. Apa kamu tidak mengingat siapa aku? Ucap Natasha dingin. Maaf Nona, siapa yang tidak mengenal Natasha? Model papan atas yang sempat dekat dengan CEO mereka. Di ruang Alvano, Anidia sedang marah sekarang. Gimana gak marah coba? Alvano langsung memanggilnya. Karena mengatakan Anidia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kamu mau mereka mengatakan yang buruk terhadapku? Ucap Anidia kesal. Tidak ada yang berani baby. Alvano memeluk tubuh istri kecilnya itu penuh cinta. Kamu masih marah gara-gara tadi sweetie? Siapa juga yang marah? Aku kesal aja sama kamu. Masak main ambil aja. Orang lagi asik makan. Anidia sama sekali tidak melihat ke arah suaminya. Aku minta maaf baby. Aku mau kamu cepat hamil. Emang kamu gak mau apa kita cepat punya anak? Pengen, tapi gak gitu juga. Kan bisa sesekali makan makanan pedas. Bukan sesekali sayang, kamu hampir tiap hari makan makanan pedas. Aku kesal sama kamu. Aku juga kesal, ngapain coba bilang kalau aku melakukan kesalahan tadi. Nanti pasti mereka ngatain aku. Pasti mereka pikir aku melakukan. Cuk. Jangan terus marah-marah baby. Kamu gak capek apa? Kamu sih? Anidia langsung menoleh saat melihat pintu terbuka. Ceklek. Alvano juga melihat ke arah pintu. Mereka tidak sempat mengunci pintu tadi. Siapa yang berani masuk tanpa mengetuk? Siapa dia? Bisik Anidia saat melihat wanita yang baru masuk itu. Maaf kalau aku mengganggu kalian, ucap Natasha. Dia membuka masker dan topinya. Anidia menutup mulutnya melihat Natasha yang berdiri di depan mereka. Natasha. Anidia langsung bangun, tapi Alvano kembali menarik tubuh Anidia. Ada apa kamu kesini? Suara dingin Alvano mampu membuat Natasha gemetar. Aku mau minta maaf. Natasha langsung berlutut di depan Anidia dan Alvano. Maafkan aku Anidia. Aku benar-benar menyesal. Natasha langsung meneteskan air matanya. Kenapa kamu minta maaf? Anidia masih belum tahu apapun tentang kejadian itu. Dia masih berpikir kejadian waktu itu hanyalah mimpi.
Jangan dipikirkan sayang. Mending sekarang kamu pergi dari sini sebelum aku kembali bertindak. Ucap tegas Alvano. Jangan sampai Anidia ketakutan gara-gara perbuatan Natasha. Tolong bebasin aku. Aku mohon. Setelah ini aku akan pergi sejauh mungkin dari kalian. Aku janji gak akan ganggu kalian lagi. Tapi tolong biarkan aku pergi. Jika aku ingin, sudah sejak kemarin aku membunuhmu. Natasha tahu Alvano masih menyayanginya meski sebagai sahabat. Dia juga tidak tahu kalau Alvano sudah menikah. Terima kasih Al. Kamu adalah sahabat terbaikku. Natasha hendak menyentuh tangan Alvano. Pergilah sebelum aku berubah pikiran, usir Alvano. Dia mengecup bibir istrinya di depan Natasha, seolah Natasha tidak ada di sana. Aku permisi. Pamit Natasha. Aku gak ngerti sayang. Kenapa tiba-tiba Natasha minta maaf? Dia menyesal karena apa? Anidia benar-benar penasaran. Jangan pikirkan dia baby. Mau menghabiskan waktu di dalam sebentar. Jangan mulai Al. Aku harus kembali. Jangan sampai nenek lampir itu marah-marah. Aku akan memecatnya hari ini juga kalau dia berani sama kamu baby. Jangan Al. Aku mau tahu bekerja tanpa. Alvano langsung membungkam mulut istrinya dengan ciuman penuh semangat. Kamu benar-benar mesum Al. Biar cepat punya anak baby. Aku harus turun Al, kesal Anidia. Sebentar aja baby. Gak Al. Nanti di rumah oke. Cuk. Setelah mengecup bibir suaminya dia segera berlari keluar dari sana. Sebelum Alvano menerjangnya. Dasar istri bocil Alvano terkekeh melihat tingkah istrinya itu. Hampir aja saat sudah berada di luar. Dia terkejut melihat kehadiran Mia yang sedang berdiri di sana. Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Apa kamu menjual tubuhmu pada Pak Alvano? Tuduhan yang Mia lontarkan sama sekali tidak membuat Anidia marah. Ini yang dikatakan kesalahan. Ternyata kamu jalang yang sedang menjual tubuhmu ini pada orang-orang seperti Pak Alvano. Murahan sekali kamu ya. Wajah aja yang pura-pura lugu. Padahal aslinya. Cukup. Anda sudah cukup menghina saya. Saya bukan jalang yang seperti Anda katakan Buk Mia. Kenapa Anda sangat marah kalau memang Pak Alvano menginginkan tubuh saya? Apa Anda juga kepengen? Anidia sudah berani melawan Mia sekarang. Sudah cukup dia diam. Dasar jalang. Apa orang tuamu sengaja menyuruhmu untuk menggoda pada pria-pria kaya? Agar hidup kalian tidak kesusahan. Atau mungkin ibu kamu sendiri jalang. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi lupus Mia. Resepsionis yang baru datang langsung terkejut melihat Anidia menampar Mia. Bukannya membantu dia malah berlari memanggil pengawal agar memisahkan mereka. Kurang ajar kamu Anidia. Kamu berani sekali menampar aku. Kamu belum tahu aku siapa Anidia. Aku tidak peduli Anda siapa. Anda boleh merendahkan saya. Tapi tidak dengan orang tua saya. Setelah mengatakan itu Anidia langsung berbalik pergi dari sana. Mia tidak tinggal dia langsung masuk ke dalam lift mengikuti Anidia. Kamu sudah sangat lancang Anidia. Kamu akan menyesal sudah melawan aku. Anidia tidak peduli. Dia menekan tombol angka 5 tanpa melihat ke arah Mia sama sekali. Apa kau tuli? Aku sedang bicara sama kamu. Teriak Mia. Lantas aku harus bereaksi seperti apa? Tertawa atau menangis? Aku sama sekali gak peduli kamu siapa. Ceti stop urus hidup aku. Dasar jalang murahan. Sudah menggoda suami orang, sekarang malah nantingin aku. Emang benar ya orang tua kamu tidak becus mengajari anaknya. Bisa-bisanya kamu. Cukup Anidia mendorong tubuh Mia menggeser setelah lift sudah terbuka. Tidak mau jadi pusat perhatian dia, langsung saja keluar dari sana. Mia yang tidak terima Anidia mendorongnya segera menjambak rambut Anidia dari belakang. Semua tercengang melihat aksi mereka yang saling jambak-menjambak. Gawat. Bu Mia sama karyawan yang tadi dipanggil oleh Pak Alvano bertengkar. Mereka menjambak rambut satu sama lain. Zira, Lisa dan Pipit langsung pergi dari sana melihat sahabatnya yang bertengkar. Semua karyawan langsung heboh. Tidak ada yang berani membantu mereka. Anidia, Pipit dan yang lainnya langsung memisahkan mereka. Apa yang kamu lakukan sama Anidia? Kamu pasti akan menyesal. Teriak Pipit marah. Hahaha, kalian tidak tahu aku siapa? Biar aku kasih tahu sama kalian ya. Aku adalah anak dari salah satu petinggi di perusahaan ini. Jadi jika Pak Alvano mengetahui kejadian ini, siap-siap kalian dipecat dari kantor ini. Semua karyawan langsung menunduk. Mereka percaya dengan perkataan Mia.
karena mereka lihat sendir ayahnya Mia datang ke sana secara langsung. Dan kamu tahu, kalau Pak Alvano tahu kamu menjambak rambut Iam. Lisa langsung membekap mulut pipit yang ceplas-ceplos itu. Hahaha, kita lihat aja nanti. Mia langsung pergi dari sana dengan tatapan marah. Berani sekali melawan Bu Mia. Mereka mau cari gara-gara. Gak tahu aja kalau Pak Alvano sedang bekerja sama dengan ayahnya Bu Mia. Para karyawan semua membelah Mia. Sementara Alvano langsung marah saat mendengar berita tersebut. Kurang aja. Berani sekali Jalang itu memukul istri kecilku. Alvano langsung turun. Wajahnya kelihatan sangat marah saat ini. Semua karyawan yang melihat CEO mereka menunduk, tidak ada yang berani menyapa. Langkah Alvano berhenti di meja Anidia. Melihat istri kecilnya yang berantakan, seketika darahnya langsung mendidih. Di mana Mia? Semua berdiri menunduk, mendengar CEO mereka mencari Mia. Pasti Alvano khawatir dengan keadaan Mia, pikir mereka. Bu Mia sedang di toilet Pak. Tadi Anidia menghajarnya habis-habis ucap karyawan berambut pendek yang duduk di dekat meja Mia. Mia yang baru masuk ke sana tersenyum melihat orang yang paling dia suka sedang mengkhawatirkannya. Aku baik-baik saja Pak. Maklum perempuan. Anidia belum mengerti dengan kondisi perusahaan. Aku hanya menasehatinya, tapi dia malah. Ikut denganku, Alvano ingin sekali menampar wajah Mia. Tapi melihat gelengan dari istrinya, dia mengurungkan niatnya itu. Baik Pak, Mia tersenyum penuh kemenangan. Tidak tahu saja sesuatu akan terjadi selanjutnya. Ke-86.